Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Mantan pemain Manchester United Paul Scholes melontarkan kritik kepada Scott McTominay. Penyebabnya karena sang gelandang dinilai tak bisa bertahan dengan baik saat melawan Leicester City. Scholes menyoroti kinerja McTominay dalam pertandingan melawan Leicester. Menurutnya, gol pertama The Foxes tak lepas dari kesalahan gelandang asal Skotlandia itu. Saya rasa Scott McTominay mengambil memaknai social distancing terlalu harafiah, kata Scholes. Dia benar-benar harus menghentikan tembakannya. Kami tahu kemampuan yang dimiliki Harvey Barnes, dia telah menunjukkannya. Kritik juga datang dari mantan pemain Premier League lainnya, Robbie Savage. Menurutnya McTominay bisa berbuat lebih baik untuk menggagalkan gol dari Harvey Barnes tersebut. Mantan pemain Manchester City Trevor Sinclair menyebut Manchester United tidak bisa terus mengandalkan Anthony Martial apabila jika ingin menjadi juara Premier League. Martial sendiri tampil sejak menit awal di laga kontra Leicester dan ditarik keluar pada menit ke-75. Sampai saat ini sang pemain baru mencetak 1 gol dari 10 pertandingan di Premier League. Sinclair menyoroti kinerja Martial sejauh ini. Menurutnya setan merah harus mencari pemain yang lebih baik dari Martial apabila mereka ingin menjadi penantang gelar juara. Berapa banyak peluang yang diinginkan Anthony Martial, kata Sinclair. Saya melihatnya di akhir musim lalu. Dia hanya diberi bola dan mendapatkan golnya. Tapi dia tampaknya telah membalikan aplikasinya dan sang pemain sekarang membuat frustasi banyak orang. Jika Manchester United ingin dianggap serius, saya pikir mereka harus datang ke tempat-tempat seperti Leicester City dan memenangkan pertandingan. United saat ini hanya berjarak 4 poin dari Liverpool yang menguasai puncak klasemen. Meski begitu, Sinclair tidak yakin kalau setan merah bisa mengejar Liverpool dalam perburuan gelar juara. Raksasa Serie A Juventus dikabarkan ingin memulangkan Paul Pogba dari Manchester United pada bursa transfer Januari 2021 nanti. Beberapa klub sudah dikaitkan dengan pemain Prancis tersebut, di antaranya adalah Real Madrid dan Juventus. Akan tetapi dari kedua klub tersebut, Juventus disebut yang paling ngebet ingin segera mencomot Paul Pogba. Klaim ini dilansir oleh Eurosport. Laporan itu menyebut bahwa Juve ingin segera memulangkannya pada bulan Januari 2021 nanti. Ada alasan kuat mengapa mereka ingin segera mencomot Pogba. Juventus yakin jika mereka menunggu sampai akhir musim panas nanti, mereka bakal mendapatkan sejumlah pesaing dan akan kesulitan merekrutnya. Salah satunya kemungkinan besar adalah raksasa La Liga Spanyol Real Madrid. Jika Juventus merapat pada musim panas, bisa terjadi perang harga. Ini tak akan menguntungkan mereka karena kondisi keuangan klub kurang baik akibat pandemi virus corona. Terkait kondisi keuangan itu pula, Juventus juga sedikit bermasalah jika ingin menggaji Paul Pogba, sebab kisaran gajinya sama dengan Cristiano Ronaldo. Selain itu, Juventus juga telah mematok besaran dana yang siap mereka cairkan. Mereka tak mau mengeluarkan uang lebih dari 50 juta pound sterling. Eurosport pun menyebut Juventus akan menyiapkan proposal tukar tambah bagi Manchester United. Mereka kabarnya akan menawarkan salah satu dari Paulo Dybala atau Federico Bernardeschi. Sebelum main di Manchester United, Paul Pogba bermain di Juventus selama 4 tahun. Ia meraih status sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia di klub Turin tersebut. Sebelum bergabung dengan Manchester United, Edinson Cavani selalu dikenal sebagai penyerang yang menjanjikan banyak gol. Namun ternyata fungsinya tak hanya sekedar menjadi penjebol gawang lawan semata. Cavani bermain sebagai pengganti dalam laga yang digelar di King Power Stadium tersebut. Cavani mampu beradaptasi dalam permainan dengan cepat dan turut terlibat dalam proses terciptanya gol yang dicetak Bruno Fernandes. Torehan tersebut mengundang pujian, salah satunya datang dari Marcus Rashford selaku rekan setimnya di Manchester United. Katanya, Cavani memberikan dimensi yang berbeda kepada tim.
Dia adalah pemain papan atas, sangat berkualitas dan saya pikir dia telah memberikan kami dimensi lain yang berbeda dari apa yang sudah ada di dalam tim, ujarnya kepada MU TV. Bagus bisa bermain dengan dia dan melihatnya mencetak gol serta assist. Penting buat siapapun strikernya dan kami harus mempertahankan apa yang sudah kami lakukan, lanjutnya. Sayangnya Manchester United gagal meraih kemenangan di laga tersebut. Gol bunuh diri yang dicetak Axel Tuanzebe membuat pertandingan berakhir dengan skor seri 2-2. Gol Leicester lainnya dicetak Harvey Barnes. Pemain muda kelahiran Magelang Amiruddin Bagus Kahfi Alfikri selangkah lagi merasakan karir di benua Eropa. Bagus Kahfi akan bergabung dengan klub Belanda Jong Utrecht. Langkah tersebut bisa menjadi satu pijakan kuat menaiki tangga mimpinya sebagai pemain sepak bola profesional. Dia menjadi satu dari sedikit pemain muda yang bisa merasakan dinginnya udara Eropa sebagai pemain sepak bola profesional. Saat ini dirinya tengah menyelesaikan berkas-berkas yang nantinya diperlukan agar bisa bermain di Belanda. Meski belum melakoni debut bersama Jong Utrecht, namun Bagus justru sudah memasang target baru. Target itu tak lain adalah mimpinya sendiri sebagai pemain. Bermain untuk Manchester United adalah impian terbesar saya, ujar Bagus Kahfi dikutip Warta Kota. Bagus sudah mengenal klub berjuluk Setan Merah itu sejak belia. Awal saya menyukai Manchester United sejak 2008. Saat itu mereka menjuarai Liga Champions setelah mengalahkan Chelsea, kata dia melanjutkan. Mimpi terbesarnya mulai terasa dekat namun masih terlihat jauh ketika Bagus Kahfi bergabung dalam Garuda Select 2. Saat itu dia bisa merasakan gaya main tim-tim asal Inggris secara langsung. Dia juga mampu tampil produktif dengan mencetak 16 gol ke gawang klub-klub Inggris saat itu. Sebanyak 12 diantaranya dicatatkan pemain 18 tahun hanya dalam 5 laga. Jadi saya sudah tahu bagaimana standar permainan di sana dan apa-apa saja yang mesti saya siapkan. Memang tak mudah, namun saya akan berjuang meraih impian saya, ujarnya. Spekulasi perihal masa depan Paul Pogba masih berlanjut. Meski beberapa laga terakhir Pogba mulai lebih sering bermain, tapi tidak ada kepastian dia bakal terus bertahan di Manchester United. MU awalnya menolak mentah-mentah, tapi mengingat sekarang mereka sudah punya Bruno Fernandes, seharusnya tidak ada alasan lagi untuk ngotot mempertahankan Pogba. Awalnya MU memasang harga 80 juta pound sterling untuk Pogba. Inilah yang membuat Juventus mundur teratur. Meski begitu, Juventus sebenarnya hanya menunggu waktu yang tepat. Kini menurut Express, MU telah mengubah keputusan mereka terkait masa depan Pogba. Setelah kasus komentar Raiola baru-baru ini, pihak klub mulai jenuh terus dipermainkan. Kabarnya MU siap memotong harga Pogba jadi 50 juta pound sterling. Angka yang ideal sebelum harganya terus merosot karena performa tak stabil. Musim ini Pogba hanya mencetak 2 gol dan 2 assist untuk MU di semua kompetisi. Jelas kurang untuk pemain seukurannya yakni seorang juara dunia. Pogba bahkan dicadangkan pada laga krusial kontra Leicester kemarin. Dia baru masuk di babak kedua, sayangnya hasil akhir imbang 2-2. Benar Pogba bisa berdalih bahwa kondisinya belum fit penuh usai cedera dan diserang virus corona. Tapi sikapnya di lapangan pun kerap diragukan. Kabarnya Pogba sudah tidak sepenuh hati membela MU. Dia sudah memikirkan transfer ke Juventus atau Real Madrid. Legenda Manchester United Paul Scholes memberikan pujian untuk Bruno Fernandes. Pemain asal Portugal itu dianggap telah melakukan pekerjaan fenomenal bersama Setan Merah. Bruno Fernandes bukan hanya memberikan kreativitas untuk serangan United. Pemain asal Portugal itu juga menjadi solusi gol bagi United. Dari 28 laga, dia telah terlibat dalam 31 gol di Premier League. Apa yang Bruno Fernandes lakukan di United sangat fenomenal, puji Scholes dikutip dari situs resmi Manchester United. Beberapa waktu yang lalu Bruno Fernandes mengaku kagum pada sosok Paul Scholes. Bahkan dia bersoloroh mirip dengan sang legenda saat di lapangan. Scholes pun memberikan komentar atas ucapan Fernandes. Fernandes lebih baik dari saya. Dia berbeda dengan saya. Dia mencetak gol lebih banyak daripada saya. Dia menciptakan peluang lebih banyak gol daripada saya, ucap Scholes. Paul Scholes dan Bruno Fernandes datang dari generasi yang berbeda. Ketika Fernandes bermain untuk United, Scholes sudah lama pensiun. Keduanya mustahil bermain bersama walau Scholes ingin melakukannya. Saya ingin bermain dengannya, mungkin di belakangnya tidak jadi masalah.
tapi tidak, dia sensasional. Bedanya dengan saya sangat besar, kata Scholes. Saya pikir sebelum dia datang ke tim, United hampir tidak bisa menciptakan peluang pada beberapa laga. Tetapi sekarang mereka terlihat seperti bisa mencetak 3, 4, atau 5 gol di setiap pertandingan. Dia fenomenal, puji Scholes. Pemuncak klasemen sementara Serie A, AC Milan dikabarkan berniat mempermanenkan status bek kanan Diogo Dalot yang dipinjam dari Manchester United. Kini seperti dilansir Calcio Mercato, Milan kabarnya ingin memulai proses negosiasi dengan Manchester United soal rencana merekrut Diogo Dalot secara permanen. Milan diklaim terkesan dengan performa Dalot sepanjang berseragam rossoneri musim ini, yang sudah menyumbang 1 gol dan 2 assist dalam 11 penampilan di semua kompetisi. Sementara itu Manchester United sendiri kabarnya siap melepas Dalot untuk mendapatkan dana segar. Setan Merah kabarnya tengah membidik Kieran Trippier untuk menjadi pesaing Aaron Wan-Bissaka di sektor bek kanan. Meski demikian, perekrutan Dalot bukan menjadi prioritas Milan untuk saat ini. Mereka lebih mengutamakan proses negosiasi perpanjangan kontrak Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhanoglu. Ketika dua prioritas utama tersebut sudah bisa dibereskan, maka Milan akan mulai mencoba membujuk United untuk melepas Dalot secara permanen. Bintang muda Independiente del Valle Moises Caicedo kabarnya sudah tak sabar untuk bergabung dengan raksasa Premier League Manchester United. Kini pakar transfer Fabrizio Romano melansir kabar yang menyebut bahwa Caicedo akan sedang jika bergabung dengan Manchester United. Petinggi Independiente, Santiago Morales sendiri baru-baru ini mengakui Caicedo kemungkinan besar akan hengkang menyusul adanya ketertarikan dari klub Eropa. Kini kepastian jadi tidaknya Caicedo merapat ke Old Trafford bergantung pada Manchester United. Apakah mereka akan menyegel kesepakatan dengan Independiente atau tidak? Kiprah Caicedo bersama Independiente musim ini menjadi sorotan. Hingga kini ia sudah mencetak 6 gol dan 2 assist dalam semua kompetisi. Oktober lalu, Caicedo menjalani debutnya bersama timnas Ekuador. Dan hingga kini sudah mencatatkan 1 gol dan 3 assist di pentas kualifikasi Piala Dunia 2022. Peringkat 4 Manchester United akan menjamu peringkat ke-11 Wolverhampton di Old Trafford pada pekan 16 Premier League 2020-2021. Rabu 30 Desember 2020, MU tak boleh terpeleset jika tidak ingin terlempar dari 4 besar. Persaingan di papan atas sangat ketat. MU memang masih tertinggal 5 poin dari pemimpin klasemen Liverpool. Namun MU cuma tertinggal 2 poin dari Everton dan 1 poin di belakang Leicester City. MU pun hanya unggul tipis atas 5 tim di bawahnya. Di laga terakhirnya MU bermain imbang 2-2 melawan tuan rumah Leicester City. 2 gol MU dicetak oleh Marcus Rashford dan Bruno Fernandes. MU tak terkalahkan dalam 8 laga terakhirnya di Premier League. Form bagus itu merupakan salah satu modal untuk meladeni Wolverhampton di Old Trafford nanti. Wolverhampton selalu kalah dalam 2 laga tandang terakhirnya di Premier League, yakni 0-4 versus Liverpool dan 1-2 versus Burnley. Itu juga membuat mereka diragukan bisa meraih hasil positif saat menantang Red Devils. Di Old Trafford musim lalu, MU ditahan imbang Wolverhampton tanpa gol dan harus rela berbagi 1 poin. Kali ini MU pasti membidik hasil yang lebih baik. Jadi prediksi menurut Mimin, Manchester United 2-1 untuk Wolverhampton.